Hari itu seharusnya sempurna. Setidaknya, itulah yang terus-menerus aku katakan pada diriku sendiri sejak pagi buta. Udara terasa lebih sejuk, secangkir kopi hitam yang kubuat untuk Gilang, suamiku, terasa lebih harum, dan bahkan pantulan diriku di cermin tampak lebih ramah dari biasanya. 7 tahun. Bukan waktu yang singkat, tapi jika dijalani bersamanya, rasanya seperti baru kemarin kami mengucap janji di depan semua orang yang kami sayangi. Aku, Saskia, dan dia, Gilang. Kami adalah definisi dari pasangan yang berhasil, setidaknya di mata teman-teman kami. Rumah kecil dengan halaman yang selalu kami rawat bersama, 2 mobil yang cicilannya hampir lunas, dan karir yang sama-sama menanjak. Tidak ada drama, tidak ada pertengkaran hebat yang membuat piring beterbangan. Hidup kami adalah sebuah melodi yang tenang dan harmonis. Pagi itu, Gilang memelukku dari belakang saat aku sedang menyiapkan sarapan. Dagunya bersandar di bahuku, napasnya yang hangat menerpa leherku. "Selamat hari jadi, sayang," bisiknya. Suaranya serak, khas orang baru bangun tidur. Aku tersenyum, membalikkan badan dan melingkarkan tanganku di lehernya. "Selamat hari jadi juga. 7 tahun. Gilang, kamu percaya?" Dia terkekeh. Matanya yang biasanya tajam kini tampak lembut. "Percaya, karena setiap hari bersamamu adalah bukti nyata. Aku sudah siapkan sesuatu untuk malam ini. Jadi, kosongkan jadwalmu." Aku pura-pura berpikir. Sepertinya aku ada jadwal menonton drama Korea sampai larut malam. Gilang mencubit hidungku pelan. "Jadwalmu satu-satunya malam ini adalah menjadi wanita tercantik di restoran paling romantis di kota ini, hanya untukku." Kami tertawa bersama. Momen-momen seperti inilah yang menjadi pondasi pernikahan kami. Tawa kecil di dapur, pelukan tanpa alasan, dan janji-janji sederhana yang selalu ditepati. Aku menyiapkan nasi goreng spesial kesukaannya, dengan telur mata sapi setengah matang, persis seperti yang dia suka. Kami makan dalam diam yang nyaman, hanya ditemani suara sendok dan garpu yang beradu dengan piring. Aku memperhatikannya makan, cara dia menyuap nasi, cara bibirnya sedikit mengerucut saat mengunyah. Semua detail kecil yang sudah kuhafal di luar kepala. Semua terasa normal. Semua terasa benar. Setelah sarapan, Gilang bersiap-siap berangkat kerja. Dia mengenakan kemeja biru laut yang kusetrika semalam. Saat dia memakai jam tangannya, aku melihat sesuatu yang aneh. Ada yang kurang. Jari manis di tangan kirinya tampak kosong. Polos. Aku mengerutkan kening. Biasanya, cincin kawin kami yang terbuat dari emas putih polos itu tidak pernah lepas dari jarinya. Sama sepertiku. Benda itu adalah simbol, pengingat permanen akan janji yang kami buat. "Gilang," panggilku pelan. "Cincinmu mana?" Gerakannya yang sedang meraih tas kerja terhenti. Dia menatap jari manisnya, lalu menatapku dengan ekspresi yang sulit kuartikan. Ada keterkejutan di sana, tapi juga sedikit kepanikan yang coba ia sembunyikan. "Oh," katanya. Suaranya terdengar sedikit lebih tinggi dari biasanya. "Astaga, aku baru sadar. Sepertinya lepas." Jantungku mulai berdebar sedikit lebih kencang. Entah kenapa. "Lepas? Di mana?" "Aku tidak yakin, sayang. Mungkin semalam waktu aku cuci tangan di wastafel. Atau mungkin tadi pagi di kamar mandi. Nanti aku cari lagi." Dia tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. "Jangan khawatir, oke? Itu pasti ada di sekitar rumah." Aku mengangguk, mencoba mempercayai kata-katanya. Mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanyalah sebuah keteledoran kecil. Benda memang bisa hilang. Itu wajar. Tapi perasaan aneh itu, firasat yang dingin dan merayap perlahan di tulang punggungku, tidak mau pergi. Aku mengantarnya sampai ke depan pintu. Dia mencium keningku, sedikit lebih lama dari biasanya, seolah sedang mencoba meyakinkanku bahwa semuanya baik-baik saja. "Sampai ketemu nanti malam, cantik. Pakai gaun merah yang aku suka ya." Aku hanya bisa tersenyum tipis saat mobilnya melaju meninggalkan halaman rumah. Begitu mobilnya hilang di tikungan jalan, senyumku langsung luntur.
Aku bergegas kembali ke dalam rumah. Aku mencari di setiap sudut kamar mandi, memeriksa lubang wastafel, membongkar keranjang pakaian kotor, bahkan melihat ke kolong tempat tidur. Tidak ada. Cincin itu tidak ada dimanapun. Aku mencoba meneleponnya, tapi panggilanku langsung masuk ke kotak suara. Mungkin dia sedang rapat, pikirku. Sisa hari itu terasa sangat panjang. Aku mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan, menerjemahkan dokumen-dokumen legal yang menumpuk di mejaku. Tapi pikiranku terus melayang pada cincin yang hilang itu. Ini bukan tentang harga cincinnya. Ini tentang simbolisme. 7 tahun cincin itu melingkar di jarinya, melewati suka dan duka, menjadi saksi bisu dari setiap momen yang kami lalui. Bagaimana bisa benda yang begitu lekat itu hilang begitu saja tanpa disadari? Aku mencoba menepis semua pikiran negatif. Mungkin aku terlalu berlebihan. Mungkin ini hanyalah pertanda bahwa kami harus membeli cincin baru yang lebih bagus untuk merayakan tahun ke-7 kami. Aku memaksa diriku untuk fokus pada persiapan malam nanti. Aku mengeluarkan gaun merah marun dari lemari. Gaun yang ia belikan saat kami berlibur di Bali 2 tahun lalu. Aku mematut diri di cermin. Semua akan baik-baik saja. Malam ini akan menjadi malam yang sempurna. Dan besok kami akan tertawa bersama mengenang kepanikanku hari ini. Cincin itu pasti akan ketemu. Harus ketemu. Malamnya, Gilang menjemputku tepat waktu. Dia tampak luar biasa tampan dengan setelan jas hitamnya. Dia membawakanku sebuket bunga lili putih, bunga kesukaanku. Dia memujiku setinggi langit, mengatakan bahwa aku adalah wanita tercantik yang pernah ia lihat. Semua kata-katanya manis, semua perlakuannya sempurna. Tapi aku tidak bisa mengabaikan kekosongan di jari manisnya. Setiap kali tangannya terangkat, mataku tanpa sadar selalu tertuju ke sana. Restoran yang ia pilih memang luar biasa. Terletak di puncak sebuah gedung tinggi, dengan pemandangan kerlip lampu kota yang membentang seperti permadani bintang. Alunan musik jazz yang lembut mengiringi makan malam kami. Kami memesan makanan favorit kami, berbicara tentang pekerjaan, tentang rencana liburan akhir tahun, tentang hal-hal ringan yang biasa kami bicarakan. Gilang berusaha keras membuat suasana menjadi normal dan romantis. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Ada jarak tak kasat mata di antara kami. Tawanya terdengar sedikit hampa, dan sorot matanya seringkali kosong, seolah pikirannya sedang berada di tempat lain. Aku mencoba mengabaikannya, menikmati makanan lezat dan pemandangan yang indah. Aku minta maaf soal cincin itu, Sas. Katanya tiba-tiba di tengah makan malam, memecah keheningan. Aku tahu itu sangat berarti untukmu. Untuk kita. Aku benar-benar ceroboh. Aku meletakkan garpuku. Sudah ketemu. Dia menggeleng pelan, menghindari tatapanku. Belum. Aku sudah cari di kantor, di mobil, tapi tidak ada. Mungkin benar-benar jatuh di suatu tempat. Besok aku akan coba cari lagi lebih teliti. Kalau tidak ketemu, kita beli yang baru, yang lebih bagus. Aku menghela napas. Ini bukan soal bagus atau tidak, Gilang. Ini tentang... Aku tidak bisa melanjutkan kalimatku. Aku tidak mau merusak malam ini dengan perdebatan. Aku tahu. Potongnya cepat. Aku tahu. Aku janji akan lebih hati-hati lain kali. Malam itu kami pulang lebih awal. Tidak ada percakapan panjang di dalam mobil seperti biasanya. Sesampainya di rumah, Gilang langsung mandi sementara aku membersihkan riasan di wajahku. Di cermin, aku melihat pantulan diriku. Seorang wanita yang sedang merayakan ulang tahun pernikahan ke-7, mengenakan gaun terindah, baru saja pulang dari makan malam romantis, tapi hatinya dipenuhi kegelisahan yang tak beralasan. Atau mungkin, sangat beralasan. Malam itu, saat kami berbaring di tempat tidur, Gilang memelukku. Tapi pelukannya terasa berbeda. Terasa seperti sebuah kewajiban, bukan sebuah kerinduan. Aku memejamkan mata, mencoba merasakan kehangatan tubuhnya, mencoba mencari sisa-sisa ketenangan yang biasanya selalu kudapatkan darinya. Tapi yang kurasakan hanyalah hawa dingin yang aneh, sebuah retakan kecil yang tak terlihat namun sangat terasa di pondasi rumah tangga kami.
Retakan yang bermula dari sebuah cincin yang hilang. Atau mungkin, cincin itu hanyalah penanda dari retakan yang sudah ada jauh sebelumnya, yang selama ini tidak pernah kusadari. Beberapa hari berlalu sejak malam perayaan itu. Cincin Gilang tak kunjung ditemukan, dan topik itu seolah lenyap ditelan kesibukan kami masing-masing. Gilang tampak sudah melupakannya, atau setidaknya, dia pandai berpura-pura sudah melupakannya. Dia kembali menjadi suami yang perhatian, membawakanku sarapan di tempat tidur, mengirimiku pesan-pesan manis di tengah hari, dan selalu pulang tepat waktu. Sebagian diriku ingin percaya bahwa semuanya memang baik-baik saja, bahwa aku hanya terlalu paranoid. Aku berusaha keras meyakinkan diriku untuk kembali normal, untuk menyingkirkan perasaan tidak enak yang terus mengganjal di hati. Akhir pekan itu, cuaca sangat cerah. Gilang sedang pergi bermain futsal bersama teman-teman kantornya. Sebuah rutinitas yang biasa ia lakukan setiap hari Sabtu. Aku sendirian di rumah, merasa sedikit bosan. Setelah menyelesaikan semua pekerjaan rumah, aku duduk di teras sambil menyeruput teh hangat. Mataku tertuju pada mobil Gilang yang terparkir di garasi. Mobil itu terlihat sangat kotor. Debu jalanan menempel di bodinya, dan kaca depannya dipenuhi bercak-bercak air hujan yang sudah mengering. Sebuah ide muncul di kepalaku. Gilang sering mengeluh tidak punya waktu untuk mencuci mobil. Bagaimana jika aku memberinya kejutan? Aku akan membersihkan mobilnya luar dan dalam sampai berkilau seperti baru. Dia pasti akan senang. Dengan semangat, aku berganti pakaian, mengenakan kaos oblong dan celana pendek, lalu mengambil semua peralatan cuci mobil dari gudang. Ember, spons, sampo mobil, lap kanebo, dan penyedot debu kecil. Aku memulai dari bagian luar. Aku menyemprot seluruh bodi mobil dengan air, lalu menggosoknya dengan spons yang sudah diberi sampo. Buih sabun yang melimpah menutupi seluruh permukaan mobil. Aku melakukannya sambil bersenandung kecil, mencoba menikmati kegiatan ini, mencoba mengisi kekosongan hari Sabtuku dengan sesuatu yang produktif. Setelah selesai membilas dan mengeringkannya dengan lap kanebo, mobil itu tampak jauh lebih baik. Warna hitam metaliknya kembali bersinar di bawah terik matahari. Selanjutnya adalah bagian dalam. Ini bagian yang paling melelahkan. Aku membuka semua pintu mobil lebar-lebar agar sirkulasi udara lancar. Interior mobil Gilang, seperti biasa, cukup berantakan. Ada beberapa struk bensin yang tergeletak di dashboard. Beberapa botol air mineral kosong di kantong pintu, dan remah-remah biskuit di atas karpet. Aku mulai bekerja dengan penyedot debu, membersihkan setiap sudut dan celah. Aku membersihkan dashboard dengan lap basah, mengelap setir, dan menyemprotkan pengharum ruangan beraroma kopi. Pekerjaanku hampir selesai. Tinggal membersihkan area di bawah kursi. Aku memajukan kursi pengemudi dan menyedot semua debu dan kotoran di bawahnya. Lalu, aku beralih ke kursi penumpang depan. Aku memajukan kursinya semaksimal mungkin. Saat itulah tanganku yang sedang meraba-raba karpet untuk mencari kotoran, menyentuh sesuatu yang aneh. Sebuah benda kecil, terbungkus plastik tipis, terasa kenyal dan sedikit licin. Aku menariknya keluar. Dunia seakan berhenti berputar. Waktu membeku. Suara jangkrik di taman, deru motor di kejauhan, semuanya lenyap. Yang ada hanyalah aku, garasi yang panas, dan benda kecil di tanganku. Sebuah benda yang sangat kukenali bentuknya, meskipun aku belum pernah melihatnya dalam kondisi seperti ini. Sebuah kondom. Bukan kondom baru yang masih terbungkus rapi di dalam kotaknya. Ini adalah kondom bekas pakai, yang sudah digulung asal-asalan, dengan sisa-sisa cairan di dalamnya, lalu dimasukkan kembali ke dalam kemasan foilnya yang sudah robek. Napasku tercekat di tenggorokan. Aku tidak bisa bernapas. Seluruh tubuhku gemetar hebat. Benda itu terasa panas di telapak tanganku, seolah membakarku. Aku menatapnya dengan nanar, tidak percaya dengan apa yang kulihat. Otakku berusaha keras mencari penjelasan logis. Mungkin ini milik temannya? Mungkin ada temannya yang menumpang mobil Gilang dan tidak sengaja menjatuhkannya? Tapi siapa? Siapa teman Gilang yang akan melakukan hal menjijikan seperti ini di mobilnya? Dan kenapa disembunyikan di bawah kursi penumpang?
Tidak ada penjelasan lain. Ini tidak mungkin milik orang lain. Mobil ini adalah ruang pribadi Gilang. Dia sangat jarang memberi tumpangan pada orang lain, apalagi meminjamkan mobilnya. Dan lokasi penemuannya, di bawah kursi penumpang depan, tempat di mana biasanya aku duduk, terasa seperti sebuah penghinaan yang luar biasa. Rasa mual naik ke kerongkonganku. Aku segera menjatuhkan benda itu ke lantai garasi. Seolah itu adalah seekor serangga beracun. Aku berlari ke keran air di taman dan mencuci tanganku berkali-kali dengan sabun, menggosoknya sampai kulitku terasa perih. Tapi aku tidak bisa menghilangkan perasaan kotor dan jijik itu. Rasanya seolah noda itu sudah menempel permanen di kulitku, meresap sampai ke tulang. Aku kembali ke garasi. Tubuhku masih gemetar. Aku menatap mobil hitam yang kini tampak berkilau di bawah sinar matahari. Mobil yang baru saja kubersihkan dengan penuh kasih sayang. Kini, mobil itu terlihat seperti sebuah peti mati yang menyimpan rahasia busuk. Semua kenangan indah kami di dalam mobil itu, perjalanan liburan, tawa kami saat terjebak macet, nyanyian kami mengikuti lagu di radio, semuanya terasa tercemar, ternodai. Sebuah pikiran dingin dan jernih tiba-tiba membelah kepanikanku. Aku harus punya bukti. Aku tidak boleh gegabah. Aku berlari masuk ke dalam rumah, menyambar ponselku, lalu kembali ke garasi. Dengan tangan yang masih gemetar hebat, aku memotret benda menjijikan itu dari berbagai sudut. Aku memotretnya di lantai garasi, lalu memotret lokasinya di bawah kursi mobil. Gambar-gambar itu tampak begitu nyata dan mengerikan di layar ponselku. Bukti digital dari sebuah pengkhianatan. Setelah selesai, aku mencari kantong plastik kecil. Aku memungut benda itu dengan ujung jari, seolah enggan menyentuhnya, lalu memasukkannya ke dalam kantong dan mengikatnya rapat-rapat. Aku tidak tahu untuk apa aku menyimpannya, tapi instingku mengatakan bahwa aku mungkin akan membutuhkannya suatu saat nanti. Aku menyembunyikan kantong plastik itu di tempat paling tersembunyi di dalam gudang. Aku kembali ke mobil. Semua semangatku untuk memberi kejutan telah lenyap, digantikan oleh kehampaan yang luar biasa. Aku menyelesaikan pembersihan dengan gerakan mekanis, seperti robot. Pikiranku kosong, atau lebih tepatnya, terlalu penuh. Penuh dengan pertanyaan yang menusuk-nusuk. Siapa wanita itu? Sejak kapan ini terjadi? Apakah cincin yang hilang itu ada hubungannya dengan ini? Apakah Gilang melepaskannya agar dia bisa berselingkuh tanpa jejak? Semua kepingan puzzle yang terasa aneh beberapa hari terakhir ini mulai menyatu. Sikap Gilang yang sedikit panik saat ditanya soal cincin. Senyumnya yang tidak sampai ke mata. Pelukannya yang terasa hampa. Semua bukan hanya perasaanku. Semua itu nyata. Aku duduk di kursi pengemudi, memegang setir dengan erat. Aku menatap jalanan di depan rumah kami. Jalanan yang sama, rumah-rumah tetangga yang sama, pohon-pohon yang sama. Tapi aku merasa seperti berada di dunia yang benar-benar berbeda. Duniaku yang aman dan nyaman telah hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Pria yang kunikahi selama 7 tahun, pria yang kupercaya sepenuh hati, pria yang tidur di sampingku setiap malam, ternyata adalah orang asing. Seorang pembohong. Seorang pengkhianat. Aku duduk di sana untuk waktu yang sangat lama. Sampai matahari mulai condong ke barat. Aku mendengar suara deru mobil Gilang dari kejauhan. Dia akan segera pulang. Dia akan pulang dengan senyum di wajahnya, dengan peluh di dahinya setelah berolahraga, dan akan memelukku seolah tidak ada yang terjadi. Dan aku harus menyambutnya. Aku harus tersenyum kembali padanya, memasang topeng seolah aku tidak tahu apa-apa. Karena saat ini, aku tidak bisa menghadapinya. Aku terlalu hancur. Tapi di dalam kehancuran itu, sebuah benih lain mulai tumbuh. Benih kemarahan. Dan benih keinginan untuk mencari tahu kebenaran, sampai ke akar-akarnya, tidak peduli seberapa menyakitkan kebenaran itu nantinya. Hari itu, di dalam garasi yang sunyi, aku memutuskan bahwa aku tidak akan menjadi korban yang diam. Aku akan mencari tahu segalanya. Suara mesin mobil Gilang yang dimatikan di garasi terdengar seperti aba-aba dimulainya sebuah pertunjukan. Pertunjukan di mana aku adalah aktris utamanya. Memerankan peran yang paling sulit seumur hidupku,
peran sebagai Saskia yang tidak tahu apa-apa. Aku menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan, mencoba mengendalikan gemetar di tanganku. Aku memaksa otot-otot wajahku untuk membentuk sebuah senyuman. Senyuman yang terasa kaku dan asing. Saat pintu penghubung dari garasi terbuka, aku sudah berdiri di sana, menyambutnya seolah-olah aku baru saja selesai menyiram tanaman. "Hei, sayang," sapanya. Senyumnya lebar dan tulus, sama sekali tidak menunjukkan beban dosa. Dia berkeringat, rambutnya sedikit lepek, dan ada aroma rumput lapangan yang menguar dari tubuhnya. Dia tampak persis seperti Gilang suamiku. Gilang yang kukenal selama 7 tahun lebih. Tapi mataku kini melihatnya dengan filter yang berbeda. Aku melihat setiap gerak-geriknya, mencari celah, mencari kebohongan. "Wah," katanya sambil melihat sekeliling garasi, lalu menatap mobilnya yang berkilau. "Kamu serius membersihkan ini semua? Sampai kinclong begini? Ya ampun, kamu baik sekali, Saskia. Terima kasih banyak ya." Dia melangkah maju untuk memelukku. Aku menahan napas. Untuk sepersekian detik, aku ingin mendorongnya menjauh, berteriak di depan wajahnya dan melemparkan kantong plastik berisi bukti pengkhianatannya. Tapi aku tidak melakukannya. Aku membiarkan lengannya melingkari tubuhku. Aroma keringatnya bercampur dengan parfumnya yang biasa terasa begitu familiar. Kini terasa asing dan memuakan. Aku menepuk punggungnya pelan. Sebuah gerakan kaku tanpa kehangatan. "Sama-sama. Kamu kelihatan capek sekali. Lebih baik cepat mandi. Nanti masuk angin." Aku berhasil. Kalimat pertamaku dalam sandiwara ini lolos tanpa getaran. Dia melepaskan pelukannya, menatapku lekat. "Kamu tidak apa-apa? Kok pucat?" Jantungku berdebar kencang. Apakah topengku sudah retak? Hanya sedikit lelah. Mungkin karena cuaca panas kali hari ini. Aku segera berbalik badan, berjalan menuju dapur. "Aku siapkan minuman dingin untukmu." Malam itu menjadi awal dari babak baru dalam pernikahan kami. Babak yang penuh dengan kepura-puraan. Kami makan malam bersama, duduk berhadapan di meja makan yang sama seperti ribuan malam sebelumnya. Tapi malam ini, ada dinding tak terlihat di antara kami. Aku memaksakan diri untuk makan, menelan setiap suap nasi yang terasa seperti pasir di mulutku. Aku mendengarkannya bercerita tentang pertandingan futsalnya, tentang gol yang ia cetak, tentang lelucon teman-temannya. Aku tersenyum di saat yang tepat, tertawa kecil ketika ceritanya lucu, dan sesekali melontarkan pertanyaan basa-basi. "Oh ya? Lalu bagaimana?" Atau, "Pasti seru sekali ya." Sementara di dalam kepalaku, suara-suara lain berteriak. "Siapa dia? Siapa wanita yang bersamanya di mobil ini? Apakah dia juga tertawa saat mendengar leluconmu? Apakah kamu juga menceritakan hal yang sama padanya?" Setiap kali ponselnya bergetar di atas meja, seluruh tubuhku menegang. Biasanya aku tidak pernah peduli. Tapi sekarang, getaran ponsel itu terdengar seperti alarm bahaya. Aku memperhatikannya melirik layar ponselnya sekilas, lalu mematikannya dan meletakkannya dengan layar menghadap ke bawah. Sebuah gerakan kecil, tapi bagiku itu adalah sebuah pengakuan. Dia menyembunyikan sesuatu. "Siapa?" tanyaku, mencoba terdengar sesantai mungkin. "Oh, bukan siapa-siapa. Hanya notifikasi dari grup kantor." "Berisik sekali," jawabnya cepat, terlalu cepat. Lalu dia segera mengalihkan pembicaraan. Besok kita jadikan ke acara ulang tahun Wulan." Nama itu, Wulan, sahabat terbaikku sejak kuliah. Wanita yang mengenalkanku pada Gilang. Wanita yang menjadi pengiring pengantinku. Wanita yang rumahnya hanya berjarak beberapa blok dari sini. Aku menelan ludah. Tenggorokanku terasa kering. Tidak mungkin. Tidak mungkin Wulan. Dia seperti saudara perempuanku sendiri. "Tentu saja. Aku sudah siapkan kadonya," jawabku. Suaraku terdengar datar. Malam itu, di tempat tidur, panggung sandiwara mencapai puncaknya. Tempat tidur kami yang luas, yang dulu terasa begitu intim dan hangat, kini terasa seperti sebuah gurun yang dingin. Gilang mencoba memelukku dari belakang,
Tangannya melingkar di perutku. Sentuhannya, yang dulu selalu membuatku merasa aman, kini membuat kulitku meremang karena alasan yang berbeda. Aku tidak bisa. Aku benar-benar tidak bisa. Aku lelah sekali, Gilang. Bisikku, membalikkan badan memunggunginya. Badanku rasanya pegal semua setelah membersihkan mobil tadi. Aku bisa merasakan jeda sesaat, kekecewaan yang tak terucap di udara. Oh, oke, sayang. Istirahatlah, katanya pelan. Tak lama kemudian, aku mendengar suara napasnya yang teratur. Dia sudah tertidur. Semudah itu. Sementara aku, mataku terbuka lebar menatap kegelapan. Air mata mengalir tanpa suara membasahi bantalku. Bagaimana bisa dia tidur begitu nyenyak setelah apa yang ia lakukan? Monster macam apa yang tidur di sampingku ini? Hari-hari berikutnya, aku berubah menjadi seorang detektif di rumahku sendiri. Aku menjadi pengamat yang teliti, pencari jejak yang putus asa. Aku mulai memperhatikan semua hal yang sebelumnya kuanggap sepele. Cara dia mengetik pesan di ponselnya, selalu dengan tubuh sedikit miring menjauhiku. Laptopnya yang kini selalu terkunci dengan kata sandi. Padahal dulu kami saling tahu kata sandi masing-masing. Alasan, lembur, atau rapat mendadak, yang menjadi semakin sering. Suatu pagi, saat dia sedang mandi, aku memberanikan diri mengambil ponselnya. Jantungku berdebar begitu kencang seolah mau melompat keluar dari dada. Aku mencoba membuka kuncinya dengan pola yang biasa ia gunakan. Gagal. Aku mencoba tanggal lahirku. Gagal. Tanggal lahirnya. Gagal. Tanggal pernikahan kami. Gagal. Dia sudah menggantinya. Dinding pertahanannya begitu rapat. Aku tidak menyerah. Aku memeriksa saku celananya yang akan kucuci. Aku menemukan sebuah struk pembayaran dari sebuah kafe di daerah selatan Jakarta. Daerah yang jauh dari kantornya maupun rumah kami. Struk itu untuk 2 cangkir kopi dan sepotong kue. Tertanggal hari Selasa sore. Hari di mana dia bilang ada rapat penting dengan klien sampai malam. Hatiku mencelos. Setiap bukti kecil yang kutemukan terasa seperti sayatan pisau baru di luka yang sudah menganga. Aku mencoba mencari cincinnya sekali lagi, bukan karena berharap menemukannya, tapi untuk melihat reaksinya. Gilang, aku sudah cari cincinmu di mana-mana, tapi benar-benar tidak ada. Apa kamu yakin tidak mengingat apa-apa? Tanyaku saat kami sedang menonton televisi. Dia menghela napas, tampak sedikit kesal. Aku kan sudah bilang, Saskia, aku tidak tahu. Mungkin jatuh di jalan. Sudahlah, ikhlaskan saja. Nanti kita beli lagi. Sikapnya yang defensif dan tidak peduli itu semakin meyakinkanku. Cincin itu tidak hilang. Cincin itu sengaja dilepaskan. Puncak dari siksaan batinku adalah saat kami pergi ke pesta ulang tahun Wulan. Wulan menyambutku dengan pelukan hangat. Sas, ya ampun, kangen banget. Serunya ceria. Dia cantik seperti biasa, dengan gaun berwarna lembut dan senyum yang bisa meluluhkan hati siapa saja. Aku membalas pelukannya. Terasa seperti memeluk seekor ular berbisa. Aku memperhatikan interaksinya dengan Gilang. Mereka tampak normal. Terlalu normal. Mereka saling melempar senyum sopan, berbicara basa-basi. Tidak ada tanda-tanda aneh. Tapi mataku yang sudah terlatih ini menangkap sesuatu. Sebuah lirikan sekilas yang terlalu lama. Sebuah senyum kecil yang terukir di bibir Wulan saat Gilang memujinya. Hal-hal kecil yang jika dilihat orang lain tidak akan berarti apa-apa. Tapi bagiku, itu adalah sebuah kode rahasia yang mengerikan. Malam itu, aku tidak bisa tidur sama sekali. Aku duduk di balkon, menatap langit malam yang kelabu. Aku sudah tidak tahan lagi. Hidup dalam kepura-puraan ini menggerogotiku dari dalam. Aku merasa seperti orang gila, menganalisis setiap kata, setiap gerakan, setiap tatapan. Aku butuh kepastian. Aku tidak bisa hidup seperti ini terus. Aku tidak bisa menemukan kebenaran ini sendirian. Aku butuh bantuan profesional. Dengan tangan gemetar, aku membuka browser di ponselku. Jari-jariku mengetik kata-kata yang terasa asing dan kotor. Jasa detektif swasta investigasi perselingkuhan. Puluhan situs web muncul.
Beberapa tampak murahan dan tidak bisa dipercaya. Tapi ada satu yang terlihat berbeda. Desainnya profesional, testimoninya meyakinkan, dan mereka menjanjikan kerahasiaan 100%. Aku menatap nomor telepon yang tertera di layar. Hatiku berdebar kencang, antara takut dan lega. Ini adalah langkah besar. Langkah yang akan mengubah segalanya. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa keberanianku. Aku tidak peduli lagi. Aku harus tahu yang sebenarnya, seburuk apapun itu. Aku lebih baik hancur oleh kebenaran daripada disiksa perlahan oleh kebohongan. Aku menekan nomor itu. Di dering kedua, sebuah suara pria yang tenang dan profesional menjawab. Selamat malam, Agensi Investigasi Wibowo. Ada yang bisa saya bantu? Suara di seberang telepon itu tenang dan terkendali. Kontras sekali dengan detak jantungku yang menggila. Halo, jawabku. Suaraku bergetar dan nyaris tak terdengar. Saya melihat situs web Anda. Saya butuh bantuan. Tentu, Bu. Anda bisa memanggil saya Wibowo. Bisa ceritakan sedikit masalah yang sedang Anda hadapi. Suara itu sabar, tanpa nada menghakimi. Aku menelan ludah. Menceritakan aib rumah tanggaku pada orang asing terasa sangat sulit. Ini tentang suami saya. Saya curiga dia tidak jujur. Aku tidak sanggup mengucapkan kata, selingkuh. Kata itu terasa terlalu tajam, terlalu nyata. Saya mengerti, jawab Pak Wibowo. Hal seperti ini tidak nyaman dibicarakan di telepon. Apakah Ibu bersedia untuk bertemu langsung besok? Kita bisa bicara lebih detail. Saya akan sarankan tempat yang netral dan tidak akan menarik perhatian. Kami mengatur jadwal pertemuan. Sebuah kedai kopi kecil di sebuah ruko tua di kawasan kota. Area yang hampir tidak pernah kami datangi. Dia meyakinkanku bahwa semua percakapan akan bersifat rahasia. Setelah menutup telepon, aku merasa sedikit lega. Beban di pundakku terasa sedikit terangkat. Karena kini aku akan membaginya dengan orang lain, meskipun orang itu adalah mata-mata bayaran. Keesokan harinya, aku mengambil cuti setengah hari dari kantor dengan alasan sakit. Perutku memang terasa melilit, bukan karena penyakit, tapi karena gugup. Aku memilih pakaian yang paling biasa, kaos abu-abu dan celana jeans, tanpa riasan, berharap bisa menyatu dengan keramaian dan tidak dikenali siapapun. Sepanjang perjalanan menuju tempat pertemuan, aku terus melihat kaca spion, paranoid jika ada yang mengikutiku, meskipun aku tahu itu tidak masuk akal. Kedai kopi itu persis seperti yang ia gambarkan. Kecil, sedikit remang, dan hanya diisi oleh beberapa pengunjung yang sibuk dengan laptop masing-masing. Aku memilih meja di sudut paling belakang. Beberapa menit kemudian, seorang pria paruh baya masuk. Penampilannya sangat biasa. Kemeja batik pudar, celana bahan, dan sepatu pantofel yang sudah tidak baru lagi. Dia tidak tampak seperti detektif di film-film. Dia lebih mirip seorang pegawai negeri sipil yang akan pensiun. Dia mengedarkan pandangannya, dan mata kami bertemu. Dia mengangguk sedikit, lalu berjalan menghampiri mejaku. Ibu Saskia? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Pak Wibowo. Benar. Katanya sambil duduk di hadapanku. Terima kasih sudah datang. Dia memesan kopi hitam pada pelayan, sementara aku hanya memesan air mineral. Aku tidak yakin perutku sanggup menerima apapun selain air putih saat ini. Setelah pelayan pergi, dia menatapku dengan tatapan yang tenang dan profesional. Jadi, silakan ceritakan dari awal. Jangan ada detail yang ditutupi, sekecil apapun. Kadang, hal yang ibu anggap sepele justru bisa menjadi petunjuk penting. Maka, aku pun mulai bercerita. Aku menceritakan semuanya. Tentang pernikahan kami yang berusia 7 tahun. Tentang keharmonisan yang kurasakan selama ini. Aku menceritakan tentang cincin kawin Gilang yang hilang. Dan firasat burukku saat itu. Suaraku mulai bergetar saat aku sampai pada bagian penemuan kondom bekas di mobilnya. Rasanya begitu memalukan. Begitu menjijikan untuk mengucapkannya dengan lantang. Aku harus berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam untuk menahan air mata yang mendesak keluar. Pak Wibowo tidak berkata apa-apa.
Dia hanya mendengarkan dengan saksama, sesekali membuat catatan kecil di buku sakunya. Sikapnya yang tenang memberiku kekuatan untuk melanjutkan. Aku menceritakan tentang perubahan sikap Gilang, ponselnya yang kini terkunci, struk pembayaran dari kafe antah berantah, dan kecurigaanku pada sahabatku sendiri, Wulan. Saat aku menyebut nama Wulan, aku bisa melihat sedikit perubahan di ekspresi Pak Wibowo, sebuah kilat pemahaman di matanya. Seolah dia sudah pernah menangani kasus seperti ini ribuan kali. Setelah aku selesai, keheningan menyelimuti meja kami. Aku merasa lemas, seolah semua energiku terkuras habis setelah mengeluarkan semua unek-unek yang kupendam selama ini. Terima kasih sudah jujur, Bu Saskia, kata Pak Wibowo akhirnya. Dari cerita ibu, kecurigaan ibu memang sangat beralasan. Ini bukan lagi sekadar firasat. Jadi Bapak bisa bantu saya? Tanyaku penuh harap. Tentu saja. Itu pekerjaan saya. Jawabnya. Tugas saya adalah mengumpulkan bukti yang tidak terbantahkan. Bukti visual berupa foto dan video, serta laporan pergerakan subjek. Dia kemudian menjelaskan proses kerjanya secara detail. Dia akan membutuhkan foto terbaru Gilang, nomor polisi mobilnya, alamat kantor, dan jadwal rutinnya. Timnya akan melakukan pengawasan selama beberapa hari, atau bahkan beberapa minggu, tergantung tingkat kesulitan. Dia menjelaskan tentang biaya jasanya, sebuah angka yang membuatku sedikit terkejut. Biayanya tidak murah. Biaya ini mencakup operasional tim, sewa peralatan, dan risiko di lapangan. Jelasnya, seolah bisa membaca keraguanku. Kami menjamin hasil yang akurat dan kerahasiaan data klien sepenuhnya. Aku menatap matanya. Aku tidak melihat keserakahan di sana. Aku hanya melihat profesionalisme. Aku sudah sejauh ini. Tidak ada gunanya untuk mundur sekarang. Uang bisa dicari, tapi kebenaran dan harga diriku tidak ternilai harganya. Baik, saya setuju. Kataku mantap. Aku mengeluarkan ponselku, menunjukkan foto Gilang kepadanya. Aku juga menuliskan semua informasi yang ia butuhkan di buku catatannya. Kemudian, aku membuka aplikasi mobile banking dan mentransfer uang muka sebesar 50% dari total biaya. Saat notifikasi transfer berhasil muncul di layar, aku merasa ada sesuatu yang patah di dalam diriku. Ini nyata. Aku baru saja membayar seorang pria asing untuk memata-matai suamiku sendiri. Pernikahan macam apa ini? Baik, Bu. Uang muka sudah kami terima, kata Pak Wibowo setelah memeriksa ponselnya. Tim saya akan mulai bekerja besok pagi. Saya akan memberikan update jika ada perkembangan yang signifikan. Untuk sementara, saya sarankan Ibu tetap bersikap seperti biasa. Jangan menunjukkan kecurigaan apapun pada suami Ibu. Biarkan dia merasa nyaman, karena itu akan mempermudah pekerjaan kami. Aku mengangguk mengerti. Kapan kira-kira saya bisa mendapatkan hasilnya? Sulit untuk dipastikan. Bisa 3 hari, bisa juga 2 minggu. Tergantung pada seberapa rapi subjek bermain. Tapi kami akan bekerja seefisien mungkin. Saya akan menghubungi Ibu melalui nomor khusus yang akan saya berikan nanti. Jangan pernah menghubungi saya lebih dulu kecuali dalam keadaan darurat. Dia memberiku selembar kartu nama kosong dengan sebuah nomor ponsel yang ditulis tangan di baliknya. Simpan nomor ini dengan nama samaran. Setelah kasus ini selesai, segera hapus. Pertemuan kami selesai. Dia berdiri lebih dulu, mengangguk singkat padaku, lalu berjalan keluar dari kedai kopi dan menghilang di antara keramaian. Dia begitu biasa, begitu mudah dilupakan. Dan itulah yang mungkin membuatnya sangat hebat dalam pekerjaannya. Aku duduk sendirian di meja itu selama beberapa menit, menatap cangkir kopi Pak Wibowo yang sudah kosong. Aku merasa aneh. Ada campuran antara rasa takut akan apa yang akan kutemukan, dan rasa lega karena beban ini tidak lagi kutanggung sendirian. Aku telah menyewa seorang profesional untuk mengintip ke dalam sisi gelap kehidupan suamiku, sisi yang tidak pernah kutahu ada. Aku telah membayar seseorang untuk membuktikan bahwa duniaku adalah sebuah kebohongan. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk melihat hasilnya nanti, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan lagi menjadi Saskia yang naif.
Aku sedang dalam proses menempa diriku menjadi baja, dan ini adalah langkah pertamaku. Hari-hari setelah pertemuanku dengan Pak Wibowo terasa seperti berjalan di dalam air. Semua bergerak lambat, suara-suara di sekitarku terdengar teredam, dan ada beban berat yang terus menekan dadaku, membuatku sulit bernapas. Aku menjalani rutinitas harianku seperti robot. Bangun pagi, membuat sarapan, berangkat kerja, pulang, memasak makan malam, lalu berbaring di samping pria yang kini menjadi subjek investigasiku. Subjek. Kata itu terasa begitu klinis, begitu dingin, seolah Gilang bukan lagi suamiku, melainkan sebuah spesimen yang sedang diamati di bawah mikroskop. Sandiwara di rumah terus berjalan. Bahkan kini aku merasa lebih ahli dalam memainkannya. Aku tahu kapan harus tersenyum, kapan harus tertawa, dan kapan harus melontarkan pertanyaan basa-basi tentang harinya. Aku melakukannya dengan begitu baik sehingga kadang aku takut diriku yang asli akan benar-benar hilang, tergantikan oleh sosok istri palsu yang kubangun ini. Gilang tidak menaruh curiga sedikit pun. Dia tampak santai dan nyaman, persis seperti yang disarankan Pak Wibowo. Kenyamanannya adalah pisau yang mengiris hatiku perlahan-lahan. Dia merasa aman dalam kebohongannya, sementara aku hidup dalam neraka penantian. Ponselku berubah menjadi sumber kecemasan terbesarku. Aku menyimpannya dengan nama samaran untuk Pak Wibowo, Servis AC Jaya. Nama yang terdengar begitu biasa sehingga tidak akan menimbulkan kecurigaan. Aku mengatur notifikasinya agar hanya bergetar, tanpa suara. Tapi setiap getaran kecil di dalam tas atau di atas meja kerjaku terasa seperti sengatan listrik. Jantungku akan langsung berdebar kencang. Tanganku berkeringat dingin, dan aku harus mencari alasan untuk pergi ke toilet atau ke pantry hanya untuk bisa memeriksa pesan itu sendirian. Pesan pertama datang 2 hari setelah pertemuan kami, di pagi hari saat aku sedang di tengah-tengah rapat penting. Ponselku bergetar di dalam tas. Aku hampir melompat dari kursiku. Dengan susah payah aku mempertahankan ekspresi tenang, sambil kakiku di bawah meja mengetuk-ngetuk lantai tanpa henti. Begitu rapat selesai, aku langsung bergegas ke toilet. Dari Servis AC Jaya. Selamat pagi, Bu. Tim sudah di posisi. Subjek berangkat kerja pukul 7.30. Rute seperti biasa. Laporan selesai. Hanya itu. Sebuah pesan yang singkat, dingin, dan faktual. Tidak ada yang aneh. Tapi membaca kata, subjek, yang merujuk pada suamiku, yang dikirim oleh orang asing yang sedang membuntutinya, membuat perutku mual. Aku merasa seperti seorang kriminal. Apa yang sedang kulakukan ini? Aku membayar orang untuk menguntit suamiku. Jika aku salah, jika semua ini hanya kesalahpahaman besar, maka akulah yang telah menghancurkan kepercayaan dalam pernikahan ini. Keraguan itu menyiksaku. Tapi kemudian aku teringat pada benda menjijikan yang kutemukan di bawah kursi mobilnya. Bayangan itu memberiku kekuatan. Tidak, aku tidak salah. Aku hanya mencari kebenaran. Hari berikutnya, pesan lain datang saat makan siang. Dari Servis AC Jaya. Subjek makan siang di kantin kantor. Sendirian. Durasi 45 menit. Setelah itu kembali ke ruangannya. Sejumput kelegaan yang aneh menyelimutiku. Sendirian. Dia makan siang sendirian. Mungkin aku memang terlalu berlebihan. Mungkin malam itu hanyalah sebuah kesalahan bodoh sekali seumur hidup yang tidak akan pernah ia ulangi lagi. Mungkin dia sedang berusaha menjadi suami yang baik lagi. Harapan bodoh itu mulai tumbuh di hatiku, seperti rumput liar yang sulit dibasmi. Namun, harapan itu tidak bertahan lama. Keesokan harinya, di sore hari, ponselku kembali bergetar. Dari Servis AC Jaya. Pukul 16.15. Subjek meninggalkan kantor lebih awal dari biasanya. Saat ini sedang menuju ke arah selatan. Kami terus mengikuti. Selatan. Kantor Gilang ada di pusat kota. Rumah kami di utara. Tidak ada alasan baginya untuk pergi ke selatan. Tanganku mulai gemetar saat mengetik balasan. Apakah dia sendirian? Balasan datang beberapa menit kemudian. Terasa seperti seabad. Benar, Bu.
Dia sendirian di dalam mobil. Aku menatap layar ponselku. Pikiranku berkecamuk. Mau apa dia ke selatan? Menemui klien? Tapi kenapa dia tidak memberitahuku? Detak jam di dinding kantorku terdengar begitu keras. Setiap detiknya menambah berat kecemasanku. Aku tidak bisa fokus pada pekerjaanku. Aku hanya bisa menatap layar ponsel, menunggu. 1 jam kemudian. Dari servis AC Jaya. Subjek tiba di sebuah pusat perbelanjaan. Saat ini masuk ke sebuah kedai kopi di lantai dasar. Dia menunggu seseorang. Menunggu seseorang. 2 kata itu membuat lambungku seperti diremas. Aku menggigit bibir bawahku begitu keras hingga aku bisa merasakan rasa anyir darah. Siapa? Siapa yang akan ia temui? Lalu pesan berikutnya datang. Pesan yang menghancurkan sisa-sisa harapan bodohku. Dari servis AC Jaya. Seseorang telah tiba. Wanita. Posisi tim agak jauh. Sulit untuk mendapatkan visual wajah yang jelas saat ini. Mereka duduk di area semi outdoor. Wanita. Bukan klien. Bukan rekan kerja. Hanya wanita. Sebuah kata yang begitu umum, tapi kini terdengar begitu mengerikan. Aku memejamkan mata, mencoba membayangkan siapa wanita itu. Apakah dia muda? Cantik? Apakah aku mengenalnya? Bayangan wajah Wulan melintas di benakku, tapi segera ku tepis. Tidak, jangan berpikir ke sana. Jen. Aku merasakan gelombang panas dan dingin silih berganti di tubuhku. Aku merasa seperti akan pingsan. Aku harus keluar dari sini. Aku segera membereskan barang-barangku, memberitahu atasanku bahwa aku merasa tidak enak badan dan harus pulang lebih awal. Sepanjang perjalanan pulang, aku terus-menerus memeriksa ponselku. Pesan terakhir untuk hari itu datang saat aku hampir sampai di rumah. Dari servis AC Jaya. Pertemuan berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam. Dari pengamatan jarak jauh, tidak ada gestur fisik yang mencurigakan. Percakapan tampak normal. Pukul 18 mereka berpisah. Subjek sedang dalam perjalanan pulang. Wanita tersebut meninggalkan lokasi dengan taksi. Kami tidak berhasil mendapatkan identitasnya hari ini. Laporan selesai. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Tidak ada gestur mencurigakan. Percakapan tampak normal. Lagi-lagi, secercah keraguan muncul. Apa mungkin aku salah menafsirkan? Mungkin itu benar-benar hanya rekan kerja atau klien wanita? Tapi kenapa harus bertemu diam-diam di mal yang jauh dari kantornya? Kenapa dia tidak pernah menceritakannya padaku? Malam itu, ketika Gilang pulang, aku sudah menyiapkan diriku. Aku menyambutnya dengan senyum. Seperti biasa. Kok tumben agak telat? Macet ya? Tanyaku, mencoba terdengar santai. Iya, macet parah di Sudirman. Ada rapat mendadak sama klien dari Singapura tadi, jadi pulangnya kesorean. Jawabnya lancar, tanpa jeda, sambil melepas sepatunya. Kebohongan. Sebuah kebohongan yang begitu mulus. Dia bahkan tidak berkedip saat mengatakannya. Dia tidak berada di Sudirman. Dia berada di selatan. Dia tidak bertemu klien dari Singapura. Dia bertemu dengan seorang wanita misterius di kedai kopi. Saat itu, aku tahu bahwa semua keraguanku sia-sia. Suamiku adalah seorang pembohong ulung. Beberapa hari berikutnya tidak ada laporan yang signifikan. Hanya laporan rutin tentang pergerakannya dari rumah ke kantor dan sebaliknya. Aku mulai merasa lelah. Lelah menunggu, lelah berpura-pura, lelah hidup dalam kebohongan. Aku hampir saja tergoda untuk menelepon Pak Wibowo dan menyuruhnya menghentikan semua ini. Mungkin lebih baik tidak tahu, daripada hidup dalam siksaan seperti ini. Namun, tepat saat aku hampir menyerah, pesan itu datang. Pada hari Jumat malam, saat aku dan Gilang sedang menonton film di ruang keluarga. Dia tampak rileks, sesekali merangkul bahuku, berkomentar tentang adegan di film. Aku hanya bisa tersenyum kaku. Lalu ponselku, yang kuletakkan di meja samping sofa, bergetar. Aku meliriknya sekilas. Dari servis AC Jaya.
Jantungku berhenti berdetak. Aku segera mengambilnya, berpura-pura membalas pesan dari teman. Pesan itu singkat, tapi setiap katanya terasa seperti palu godam yang menghantam kepalaku. Ibu Saskia, selamat malam. Kami sudah mendapatkan semua bukti yang diperlukan. Bukti visualnya sangat jelas dan konklusif. Kami berhasil mengidentifikasi wanita yang dimaksud. Kapan ibu ada waktu untuk bertemu besok? Kata itu bergema di kepalaku. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Tidak ada lagi tempat untuk harapan. Permainan telah berakhir. Penantianku selesai. Dan kini, aku harus menghadapi kengerian dari sebuah kebenaran yang tidak terbantahkan. Aku menatap Gilang, yang masih tertawa melihat adegan lucu di film. Sama sekali tidak menyadari bahwa dunia kami akan segera runtuh. Malam itu aku tidak tidur. Setiap kali aku mencoba memejamkan mata, kata konklusif dari pesan Pak Wibowo melintas seperti lampu neon yang menyilaukan di dalam kegelapan. Sebuah kata yang mengakhiri semua spekulasi, semua harapan, dan semua penyangkalan. Aku berbaring diam di samping Gilang, mendengarkan napasnya yang teratur dan dalam. Napas seorang pria yang tidur tanpa beban. Aku menatap siluet wajahnya yang samar-samar diterangi cahaya bulan dari celah jendela. Siapa kamu sebenarnya? Monster macam apa yang bersembunyi di balik wajah familiar ini? Aku merasa seperti tidur di samping orang asing, seorang musuh. Pagi harinya, aku mengirim pesan balasan kepada Pak Wibowo, mengatur pertemuan di lobi sebuah hotel besar di pusat kota pada jam makan siang. Tempat yang ramai namun anonim. Aku beralasan pada Gilang bahwa aku ada janji makan siang dengan teman lama dari luar kota. Seperti biasa, dia tidak bertanya banyak. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Oke, sayang. Have fun ya." Kata-katanya terasa seperti ejekan. Perjalanan menuju hotel terasa seperti mimpi buruk. Jalanan kota yang ramai tampak kabur. Suara klakson dan deru mesin seolah datang dari kejauhan. Perutku terasa kram. Tanganku dingin dan basah oleh keringat. Aku harus memaksa diriku untuk tetap tenang, untuk bernapas secara normal. Aku tiba di lobi hotel 15 menit lebih awal. Lobi itu mewah dan sibuk, dipenuhi oleh orang-orang yang berlalu lalang dengan urusan mereka masing-masing. Tidak ada yang memperhatikanku. Aku merasa tak terlihat, persis seperti perasaanku selama ini. Pak Wibowo datang tepat waktu. Dia masih dengan penampilannya yang biasa, tidak mencolok. Dia menghampiriku yang duduk di sofa beludru di sudut ruangan. Dia tidak banyak basa-basi. Setelah mengangguk singkat, dia meletakkan sebuah amplop coklat berukuran A4 di atas meja di antara kami. Amplop itu tebal dan terasa berat. Jantungku seolah berhenti berdetak saat melihatnya. Di dalam amplop itulah terkubur sisa-sisa pernikahanku. Semuanya ada di dalam. Bu, katanya dengan suaranya yang tenang dan datar. Foto-foto yang dicetak, beserta keterangan waktu dan lokasi di baliknya. Di dalamnya juga ada sebuah flash drive berisi beberapa rekaman video singkat. Menurut saya, bukti ini lebih dari cukup. Aku menatap amplop itu. Tanganku terasa lumpuh. Aku tidak sanggup menyentuhnya. Ini adalah momen kebenaran. Momen di mana aku tidak bisa lagi lari atau bersembunyi. Dengan napas yang tertahan, aku mengulurkan tanganku yang gemetar dan menarik amplop itu. Segelnya tidak direkatkan. Aku hanya perlu membuka penutupnya. Jari-jariku terasa kaku saat mengeluarkan setumpuk kertas foto tebal dari dalam amplop. Tumpukan itu terasa dingin di tanganku. Aku meletakkannya di pangkuanku, dengan gambar menghadap ke bawah. Aku butuh beberapa detik untuk mengumpulkan sisa-sisa keberanianku. Lalu, aku membalik foto pertama. Foto itu diambil dari jarak jauh. Gilang sedang berjalan keluar dari lobi kantornya. Tidak ada yang aneh. Hanya foto suamiku pulang kerja. Aku membalik foto kedua. Mobil Gilang terparkir di basement sebuah gedung yang kukenali sebagai apartemen mewah di kawasan Kuningan. Bukan mall, bukan kantor. Sebuah apartemen. Foto ketiga. Gilang berada di lobi apartemen, sedang berbicara di telepon. Dia tampak gelisah, sesekali melihat ke arah pintu masuk. Foto keempat.
Seorang wanita masuk melalui pintu lobi. Dia berjalan menghampiri Gilang. Kamera mengambil gambar dari samping, jadi wajahnya tidak terlalu jelas. Tapi rambut panjangnya yang bergelombang, tas tangan bermerek yang ia jinjing, dan postur tubuhnya yang jenjang, semuanya terasa begitu familiar. Perutku mulai terasa sakit. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum membalik foto kelima. Dan di sanalah semuanya hancur. Foto itu diambil dari sudut yang sempurna. Gilang dan wanita itu berdiri berhadapan di depan lift. Wanita itu tertawa. Kepalanya sedikit mendongak menatap Gilang. Dan wajah itu adalah wajah yang kukenal lebih dari 10 tahun. Wajah yang selalu ada di setiap momen penting dalam hidupku. Wajah yang selalu kudatangi saat aku butuh teman curhat. Wajah sahabatku. Wulan. Seluruh udara seolah tersedot keluar dari paru-paruku. Aku tidak bisa bernapas. Ruangan lobi yang ramai dan berisik itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Bulu kuduku merinding. Rasa dingin yang menusuk menjalar dari tulang punggung hingga ke ujung jari. Ini bukan sekadar pengkhianatan. Ini adalah sebuah kekejian. Suamiku dan sahabat terbaikku. Dua orang yang paling kupercaya di dunia ini, bersekongkol di belakangku. Aku tidak tahu berapa lama aku terpaku menatap foto itu. Yang kuingat selanjutnya adalah aku memaksa diriku untuk melihat sisa foto-foto di tumpukan itu, seolah sedang menyiksa diriku sendiri. Setiap foto lebih menyakitkan dari sebelumnya. Foto mereka masuk ke dalam lift bersama. Foto mereka bergandengan tangan di koridor apartemen yang sepi. Di balik foto itu, ada tulisan tangan kecil yang rapi. Apartemen Aris, Tower B, lantai 27. Unit milik Wulan Pratiwi. Jadi, selama ini mereka melakukannya di tempat Wulan. Tempat di mana aku sering menginap saat kami masih lajang. Tempat di mana aku pernah membantunya memilih warna cat dinding. Foto berikutnya membuat isi perutku serasa diaduk. Foto candid yang diambil dari jendela seberang. Gilang dan Wulan berada di balkon apartemen, hanya mengenakan jubah mandi. Gilang memeluknya dari belakang, mencium lehernya. Mereka tampak begitu mesra, begitu bahagia, begitu nyaman satu sama lain. Aku menutup mataku, tapi bayangan itu sudah terpatri di retinaku. Aku tidak sanggup lagi. Aku mendorong sisa tumpukan foto itu ke atas meja. Tanganku gemetar hebat. Kepalaku pusing. Bu Saskia, Anda tidak apa-apa? Suara Pak Wibowo terdengar sayup-sayup, seolah datang dari kejauhan. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya bisa menggelengkan kepala. Tidak, aku tidak baik-baik saja. Aku mungkin tidak akan pernah baik-baik saja lagi. Di dalam flash drive ada video mereka saat berada di basement parkir mobil. Lanjut Pak Wibowo, suaranya tetap datar, seolah sedang melaporkan cuaca. Mereka berciuman cukup lama di dalam mobil sebelum naik ke apartemen. Durasinya sekitar 2 menit. Visualnya sangat jelas. Aku sudah cukup mendengarnya. Aku sudah cukup melihatnya. Dengan gerakan kaku, aku mengambil tas tanganku, mengeluarkan sebuah amplop lain yang sudah kusiapkan, dan meletakkannya di atas meja. Isinya adalah sisa pembayaran untuk jasanya. Terima kasih, Pak Wibowo, kataku. Suaraku serak dan nyaris tak terdengar. Pekerjaan Anda sudah selesai. Dia mengambil amplop itu, menghitung isinya sekilas, lalu mengangguk. Jika Ibu butuh kesaksian di pengadilan, saya bersedia. Semua bukti ini legal dan bisa digunakan. Pengadilan. Kata itu terdengar begitu jauh, begitu abstrak. Saat ini, aku bahkan tidak yakin bagaimana caranya untuk bisa berdiri dan berjalan keluar dari hotel ini. Pak Wibowo berdiri. Saya turut prihatin atas apa yang menimpa Ibu. Jaga diri baik-baik. Lalu dia berbalik dan berjalan pergi, menghilang di antara keramaian, meninggalkan aku sendirian dengan album foto pengkhianatan di atas meja. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa sampai di rumah. Sepertinya aku memesan taksi online. Tapi aku tidak ingat perjalanannya sama sekali. Yang kuingat adalah aku sudah berada di ruang tamuku yang sunyi. Aku mengeluarkan semua foto itu dari amplop dan menyebarkannya di atas meja kopi. Aku menatap wajah-wajah bahagia mereka. Wajah suamiku.
Wajah sahabatku. Para pengkhianat. Kesedihan yang kurasakan begitu dalam, begitu luar biasa, hingga rasanya seperti sebuah lubang hitam yang menyedot semua emosi lain. Tapi di dasar lubang hitam itu, di tengah kehampaan yang dingin, sesuatu yang lain mulai terbentuk. Sesuatu yang keras, tajam, dan panas. Bukan lagi kesedihan, tapi amarah. Amarah yang murni dan membara. Aku tidak akan menangis lagi. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkanku. Mereka telah membunuh Saskia yang naif dan penuh cinta. Dan dari abunya, akan lahir Saskia yang berbeda. Saskia yang akan menuntut balas. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di sofa itu, dikelilingi oleh serpihan-serpihan kehidupanku yang hancur. Mungkin 1 jam. Mungkin 3. Waktu seolah kehilangan maknanya. Ruang tamu yang biasanya terasa hangat dan penuh tawa, kini terasa seperti mausoleum yang dingin, sebuah monumen untuk pernikahan yang telah mati. Foto-foto di atas meja kopi itu adalah nisan-nisannya. Wajah Gilang yang tertawa, wajah Wulan yang tersenyum, wajah mereka berdua, bersama, bahagia di atas penderitaanku. Kesedihan yang datang bukanlah badai yang mengamuk. Ia datang seperti gelombang pasang yang dingin dan senyap, merayap naik perlahan-lahan, menenggelamkan segalanya. Rasa sesak di dadaku begitu hebat hingga terasa fisik, seolah ada tangan tak terlihat yang meremukkan jantungku. Air mata akhirnya jatuh, bukan dalam isak tangis yang keras, melainkan aliran sunyi yang membasahi pipiku tanpa henti. Aku tidak menangis untuk Gilang, si pengkhianat. Aku juga tidak menangis untuk Wulan, si ular berbisa. Aku menangis untuk diriku sendiri. Aku menangis untuk Saskia yang naif, yang selama 7 tahun membangun istana pasir di tepi pantai, tidak menyadari bahwa ombak pengkhianatan akan datang dan menyapu bersih semuanya. Aku menangis untuk masa depan yang telah dicuri dariku, untuk mimpi-mimpi tentang menua bersama yang kini berubah menjadi abu. Aku menangis sampai mataku terasa bengkak dan kering, sampai tidak ada lagi air mata yang tersisa. Yang ada hanyalah kehampaan yang menganga. Dengan gerakan yang terasa sangat berat, aku mulai mengumpulkan foto-foto itu satu persatu. Aku tidak sanggup melihatnya lagi. Setiap gambar terasa seperti bara api yang membakar jari-jariku. Aku memasukkannya kembali ke dalam amplop coklat tebal itu. Amplop yang kini terasa seperti peti mati kecil. Aku menguncinya di dalam laci paling bawah di meja kerjaku, di bawah tumpukan dokumen-dokumen lama. Aku tidak akan menghancurkannya. Tidak sekarang. Benda-benda ini bukan lagi kenangan. Mereka adalah amunisi. Saat suara mobil Gilang memasuki garasi, aku sudah berhasil membasuh wajahku dan menenangkan diri. Aku duduk kembali di sofa, memegang sebuah buku, berpura-pura membaca. Aku mendengar langkah kakinya, suara kunci diletakkan di atas meja, lalu kehadirannya di ambang pintu ruang tamu. "Hei, sayang, kok gelap-gelapan?" Sapanya. Nadanya ceria seperti biasa. Dia menyalakan lampu. Cahaya terang yang tiba-tiba membanjiri ruangan membuatku sedikit menyipitkan mata. Dia berjalan menghampiriku, melonggarkan dasinya. "Makan siangmu dengan teman lama," seru. Aku tidak mengangkat wajahku dari buku. "Biasa saja," jawabku singkat. Suaraku terdengar serak. Dia duduk di sampingku, cukup dekat hingga aku bisa mencium aroma parfumnya yang bercampur dengan aroma pendingin ruangan kantor. Aroma yang sama dengan yang tercium di apartemen Wulan dalam imajinasiku. Rasa mual naik ke tenggorokanku. "Kamu kenapa? Matamu bengkak. Kamu menangis?" tanyanya. Nadanya terdengar khawatir. Sebuah kekhawatiran palsu dari seorang aktor yang hebat. Akhirnya aku mengangkat wajahku dan menatapnya. Aku menatap matanya, mencari-cari kebohongan di sana. Tapi tidak ada. Yang ada hanyalah tatapan seorang suami yang peduli pada istrinya. Dia begitu pandai dalam permainan ini. Hanya sedikit sedih. Teman yang kutemui tadi sedang ada masalah berat. Aku jadi ikut terbawa perasaan. Ujarku. Sebuah kebohongan. Kulawan dengan kebohongan lain. Aku mulai belajar permainannya. "Oh, begitu," katanya. Tampak lega. Dia mengulurkan tangannya untuk mengusap bahuku. "Jangan terlalu dipikirkan,"
Sayang, kamu kan orangnya gampang simpati. Sentuhannya. Saat kulitnya menyentuh kain bajuku, rasanya seperti disetrum. Seluruh tubuhku menegang. Aku secara refleks sedikit menggeser tubuhku menjauh. Sebuah gerakan kecil, tapi Gilang menyadarinya. Dia menarik tangannya kembali. Ekspresinya sedikit bingung. Kamu benar-benar tidak apa-apa. Aku hanya lelah, kataku dingin. Aku mau istirahat dulu di kamar. Aku berdiri dan berjalan meninggalkannya sendirian di ruang tamu. Aku bisa merasakan tatapannya mengikuti punggungku. Mungkin ini pertama kalinya dia merasakan ada sesuatu yang salah. Biarlah. Biarkan dia mulai merasa tidak nyaman. Di dalam kamar, aku mengunci pintu. Aku bersandar di baliknya, mengatur napasku yang tiba-tiba menjadi cepat. Kemarahan itu datang lagi. Kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Dipicu oleh sentuhannya, oleh kepura-puraannya. Bagaimana bisa dia menyentuhku dengan tangan yang sama yang telah memeluk wanita lain? Bagaimana bisa dia menatapku dengan tatapan khawatir palsu setelah menghabiskan sore di apartemen sahabatku? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring memunggunginya, merasakan setiap gerakannya di atas kasur. Sekitar tengah malam, ponselnya yang tergeletak di meja samping tempat tidur menyala sekilas, menampilkan sebuah notifikasi pesan. Aku melirik dari sudut mataku. Nama pengirimnya, Wulan. Isi pesannya singkat. Malam ini seru. Tangyu hati merah 2. Emoji hati berwarna merah itu. Sebuah simbol kecil yang terasa seperti tamparan keras di wajahku. Di sanalah, di dalam kegelapan kamar tidur kami, sesuatu di dalam diriku patah untuk selamanya. Kesedihan itu menguap, habis tak bersisa. Yang tertinggal hanyalah es. Sebuah lapisan es yang tebal dan dingin menyelimuti hatiku. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi rasa sakit yang melumpuhkan. Yang ada hanyalah sebuah keputusan yang jernih dan tajam. Aku tidak akan menjadi korban dalam cerita ini. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Jika mereka ingin bermain api, maka aku akan memastikan mereka terbakar habis. Saat aku yakin Gilang sudah tertidur lelap, aku bangkit dari tempat tidur. Aku mengambil laptopku dan membawanya ke ruang kerja. Aku duduk di kursi, membuka laptop, dan mulai mengetik. Bukan lagi kata kunci tentang detektif swasta. Kata kunciku sekarang jauh lebih fokus, jauh lebih mematikan. Pengacara perceraian terbaik di Jakarta. Cara memenangkan hak Gonogini kasus perselingkuhan. Menuntut pihak ketiga perusak rumah tangga. Jemariku menari di atas keyboard, membuka puluhan tab, membaca artikel hukum, menelusuri profil firma-firma hukum ternama. Kebanyakan dari mereka menawarkan mediasi, solusi damai, perceraian yang baik-baik. Bukan itu yang kucari. Aku tidak butuh damai. Aku butuh perang. Aku terus mencari, menggali lebih dalam, membuka forum-forum diskusi online di mana para wanita yang senasib denganku berbagi cerita dan rekomendasi. Di salah satu forum, sebuah utas menarik perhatianku. Judulnya, Pengacara yang membuat mantan suami saya bangkrut dan menyesal. Aku mengklik utas itu. Puluhan wanita menceritakan pengalaman mereka dengan seorang pengacara wanita yang sama. Mereka menggambarkannya dengan istilah-istilah seperti iblis bergaun Prada, hiu di ruang sidang, jenderal perang yang tidak pernah kalah. Dia tidak kenal ampun, tidak suka basa-basi, dan strateginya selalu berhasil melumpuhkan lawan. Namanya Dania Prameswari. Aku langsung mencari namanya. Aku menemukan situs web firma hukumnya. Desainnya minimalis, elegan, dan sangat profesional. Di halaman profil, terpampang fotonya. Seorang wanita berusia awal 40-an, dengan rambut sebahu yang ditata rapi, mengenakan blazer berwarna gelap. Tatapan matanya tajam, cerdas, dan tidak menunjukkan senyum sedikit pun. Ada aura kekuatan dan intimidasi yang menguar bahkan hanya dari sebuah foto. Di bawah namanya, tertulis spesialisasinya, hukum keluarga, sengketa aset, dan litigasi perceraian tingkat tinggi. Aku membaca testimoninya. Ibu Dania tidak hanya membantuku bercerai, dia membantuku merebut kembali hidupku.
Dia adalah mimpi buruk bagi pengacara suamiku. Jangan menyewanya jika Anda hanya ingin berpisah baik-baik. Sewa dia jika Anda ingin menang telak. Inilah orangnya. Inilah senjata yang kubutuhkan. Aku menatap foto wanita itu lama sekali. Dia adalah antitesis dari diriku yang lama. Dia kuat, tegas, dan tampak tidak bisa dihancurkan. Aku ingin menjadi seperti itu. Atau setidaknya, aku ingin dia berada di pihakku. Aku menyimpan nomor telepon kantornya di ponselku. Aku tidak akan meneleponnya malam ini. Aku akan meneleponnya besok pagi, dari kantorku, di mana aku bisa berbicara dengan tenang dan jernih. Aku menutup laptopku. Hatiku tidak lagi terasa kosong. Kini, hati itu dipenuhi oleh sebuah tujuan, sebuah rencana. Kesedihan telah mengubahku, memecahkanku, lalu menempa ulang diriku menjadi sesuatu yang baru. Sesuatu yang lebih keras. Sesuatu yang terbuat dari baja. Dan baja ini siap untuk berperang. Panggilan telepon itu terasa seperti langkah pertama menyeberangi Rubicon. Suaraku mantap dan jelas saat berbicara dengan sekretaris di firma hukum Dania Prameswari. Tidak ada getaran. Tidak ada keraguan. Aku menjelaskan secara singkat bahwa aku membutuhkan konsultasi untuk kasus perceraian dengan tingkat kerumitan tinggi. Sang sekretaris, dengan suara yang sama efisien dan dinginnya dengan situs web mereka, memberiku jadwal pertemuan 3 hari kemudian. Rupanya, seorang jenderal perang tidak punya banyak waktu luang. 3 hari itu terasa seperti seabad. Namun aku memanfaatkannya dengan baik. Aku menyusun semua dokumen yang kumiliki. Akta nikah, sertifikat rumah, buku tabungan bersama, laporan investasi, dan tentu saja, amplop coklat dari Pak Wibowo. Aku mempersiapkan diriku seolah akan menghadapi sebuah rapat bisnis paling penting dalam hidupku. Dan memang, ini adalah bisnis. Bisnis untuk merebut kembali hidupku yang telah dicuri. Kantor firma hukum itu menempati satu lantai penuh di salah satu gedung pencakar langit paling prestisius di pusat bisnis Jakarta. Saat pintu lift terbuka, aku disambut oleh interior yang didominasi warna putih, abu-abu, dan hitam. Furniturnya minimalis, lantainya marmer mengkilap, dan dinding-dindingnya terbuat dari kaca, memperlihatkan pemandangan kota yang sibuk di bawah sana. Tempat ini tidak terasa seperti kantor pengacara. Tempat ini terasa seperti markas komando. Dingin, sunyi, dan penuh dengan aura kekuasaan. Setelah menunggu beberapa menit di ruang tunggu yang terasa steril, seorang asisten muda mempersilakanku masuk ke sebuah ruangan. Ruangan Ibu Dania. Ruangan itu besar, dengan satu sisi sepenuhnya terbuat dari kaca dari lantai hingga langit-langit. Sebuah meja besar dari kayu gelap yang mengkilap berdiri di tengahnya. Hanya ada laptop, sebuah buku catatan kulit, dan pena mahal di atasnya. Di belakang meja itu, duduklah sang jenderal perang. Ibu Dania Prameswari secara langsung bahkan lebih mengintimidasi daripada fotonya. Dia mengenakan setelan celana berwarna navy yang dijahit dengan sempurna. Rambutnya disanggul modern, dan riasannya tipis namun tegas. Saat aku masuk, dia mengangkat wajahnya dari dokumen yang sedang ia baca. Matanya, yang dibingkai kacamata berdesain simpel, menatapku tajam, seolah sedang memindai dan menganalisis diriku dalam hitungan detik. "Selamat siang, Bu Saskia. Saya Dania," katanya, suaranya jernih dan tegas. Dia menunjuk kursi di depan mejanya. "Silakan duduk. Waktu saya 30 menit untuk konsultasi awal. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Tidak ada basa-basi. Tidak ada tawaran minum. Aku suka itu." Aku duduk dan meletakkan tasku di samping kursi. "Terima kasih, Bu Dania. Saya langsung ke intinya saja." Aku menceritakan semuanya. Berbeda dengan saat aku bercerita pada Pak Wibowo, kali ini tidak ada air mata, tidak ada suara bergetar. Aku menceritakannya secara kronologis dan faktual, seperti sedang mempresentasikan sebuah kasus. Tentang pernikahan 7 tahun, tentang hilangnya cincin, penemuan kondom, dan kecurigaanku. Lalu, aku mendorong amplop coklat tebal itu ke tengah meja. "Ini adalah bukti yang saya dapatkan dari seorang investigator swasta," kataku.
Ibu Dania menarik amplop itu, membukanya tanpa mengubah ekspresi wajahnya. Dia mengeluarkan tumpukan foto itu dan memeriksanya satu persatu dengan cepat namun teliti. Dia tidak menunjukkan keterkejutan, simpati, atau emosi apapun. Dia melihat foto-foto paling intim dari pengkhianatan Gilang dan Wulan seolah sedang memeriksa laporan keuangan. Dia membalik beberapa foto, membaca keterangan waktu dan lokasi yang ditulis Pak Wibowo. Dia juga mengambil flash drive, menyambungkannya ke laptopnya, dan menonton video singkat itu dengan saksama. Setelah selesai, dia meletakkan semuanya kembali dengan rapi di atas meja. Dia menatapku lekat. Buktinya sangat kuat, jelas, tidak terbantahkan, dan didapatkan secara legal. Pihak ketiga juga sudah teridentifikasi dengan jelas. Ini bagus. Sangat bagus. Lalu, rentetan pertanyaan cepat meluncur dari mulutnya, seperti tembakan senapan mesin. Apakah ada perjanjian pranikah? Tidak ada, jawabku. Rumah yang kalian tempati, atas nama siapa? Atas nama kami berdua. Kendaraan. 2 mobil, 1 atas nama saya, 1 atas namanya. Rekening bank, investasi, saham. Kami punya rekening bersama untuk pengeluaran rumah tangga. Sisanya, rekening dan investasi pribadi masing-masing. Apakah suami Anda punya bisnis atau penghasilan lain di luar gaji kantornya yang Anda tahu? Setahu saya tidak ada. Pihak ketiga, Wulan Pratiwi. Apa pekerjaannya? Bagaimana status finansialnya? Dia seorang desainer interior. Cukup sukses. Setahu saya dia punya apartemen dan butik sendiri. Dia mengangguk-angguk, otaknya tampak bekerja dengan cepat, menyusun kepingan-kepingan informasi menjadi sebuah strategi. Oke, saya sudah mendapat gambaran yang jelas, katanya sambil menyandarkan punggungnya ke kursi. Situasi seperti ini, Bu Saskia, jangan pernah berpikir untuk berpisah baik-baik. Perpisahan baik-baik hanya untuk pasangan yang berpisah karena ketidakcocokan, bukan karena pengkhianatan keji seperti ini. Jika Anda hanya ingin bercerai, Anda bisa pergi ke pengacara lain. Jika Anda ingin keadilan, Anda datang ke tempat yang tepat. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan, tatapannya semakin tajam. Strategi kita bukan untuk berpisah. Strategi kita adalah untuk berperang dan menang telak. Ini yang akan kita lakukan. Dia mulai memaparkan rencananya. Setiap kata terdengar dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Pertama, kita akan mengajukan gugatan cerai dengan alasan perzinahan. Bukti yang Anda miliki lebih dari cukup untuk meyakinkan hakim. Kedua, bersamaan dengan gugatan cerai, kita akan mengajukan permohonan sita marital terhadap seluruh aset bersama. Rumah, mobil, isi rekening bersama. Ini akan kita lakukan secepatnya, secara diam-diam. Tujuannya agar suami Anda tidak bisa memindahkan atau menjual aset apapun sebelum ada putusan pengadilan. Aku mendengarkan dengan saksama, merasa takjub sekaligus ngeri dengan betapa taktisnya pikiran wanita ini. Ketiga, ini bagian yang paling penting. Lanjutnya, kita tidak hanya akan menggugat suami Anda. Kita akan memasukkan Wulan Pratiwi sebagai turut tergugat. Kita akan menuntutnya secara perdata atas dasar perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian imaterial pada Anda. Kita akan buat dia sibuk di pengadilan. Kita akan buat namanya tercemar. Ini akan menjadi tekanan psikologis yang luar biasa bagi mereka berdua. Kemungkinan besar, hubungan mereka tidak akan bertahan menghadapi tekanan ini. Keempat, mengenai harta Gonogini. Kita tidak akan menuntut 50-50. Itu untuk perceraian normal. Kita akan menuntut 70% untuk Anda. Alasannya jelas. Kerugian psikologis, sosial, dan moral yang tidak ternilai harganya akibat pengkhianatannya. Kita akan buat dia membayar setiap air mata Anda. Aku terdiam, mencoba mencerna semua itu. Ini jauh lebih dari yang kubayangkan. Ini bukan sekadar perceraian. Ini adalah sebuah operasi penghancuran yang terencana. Bu Dania, apakah semua itu mungkin? Tanyaku. Dia tersenyum tipis untuk pertama kalinya.
Senyum yang dingin dan penuh percaya diri. Mungkin atau tidak, itu tugas saya untuk membuatnya menjadi mungkin. Tugas Anda hanya satu, tetap kuat dan ikuti semua instruksi saya. Jangan pernah berkomunikasi dengan suami Anda atau wanita itu tentang masalah ini. Biarkan surat gugatan dari pengadilan yang menjadi, "Halo," pertama dari kita. Jangan tunjukkan emosi. Jangan tunjukkan kelemahan. Mulai hari ini, Anda bukan lagi istrinya. Anda adalah klien saya. Aku merasakan gelombang kekuatan yang aneh mengalir di dalam diriku. Mendengarkan strategi kejam yang dipaparkan oleh Ibu Dania tidak membuatku takut. Sebaliknya, itu membuatku merasa divalidasi. Amarahku, rasa sakitku, semua itu diakui dan diubah menjadi sebuah rencana aksi yang konkret. Aku tidak lagi merasa seperti korban yang malang. Aku merasa seperti seorang ratu yang sedang merencanakan kudeta untuk merebut kembali kerajaannya. Berapa biaya yang saya butuhkan untuk semua ini? Tanyaku. Dia menyebutkan sebuah angka yang fantastis. Cukup untuk membeli sebuah mobil baru. Tapi aku tidak ragu sedikit pun. Ini adalah investasi terbaik yang akan pernah kulakukan. Investasi untuk kebebasan dan harga diriku. Saya setuju, kataku dengan suara mantap, menatap lurus ke matanya. Lakukan apapun yang harus Anda lakukan. Ibu Dania mengangguk puas. Dia menyodorkan sebuah dokumen kontrak ke hadapanku. Aku menandatanganinya tanpa membacanya terlalu detail. Aku percaya padanya. Aku menyerahkan senjataku, amarahku, dan masa depanku ke tangan jenderal perang ini. Saat aku berjalan keluar dari ruangan kaca itu, aku merasa seperti orang yang berbeda. Saskia yang patah hati telah mati. Yang berjalan keluar dari gedung itu adalah seorang klien, seorang pejuang, yang siap untuk melihat dunianya terbakar, asalkan dia bisa memastikan para pengkhianat itu ikut hangus di dalamnya. Seminggu setelah pertemuanku dengan Ibu Dania adalah minggu terpanjang dan paling aneh dalam hidupku. Aku hidup dalam sebuah gelembung kesunyian yang tegang. Sebuah ketenangan sebelum badai besar datang menerjang. Di luar, aku adalah Saskia yang sama. Aku berangkat kerja. Aku memasak. Aku membersihkan rumah. Tapi di dalam, aku adalah orang yang sepenuhnya berbeda. Aku adalah seorang prajurit yang sedang menunggu perintah untuk menyerang. Menghitung mundur setiap detik menuju hari H. Setiap kali aku melihat Gilang, aku tidak lagi merasakan sakit hati atau kemarahan yang membara. Yang kurasakan hanyalah sebuah rasa jijik yang dingin dan detasemen yang aneh. Aku melihatnya bukan lagi sebagai suamiku, melainkan sebagai lawan. Sebuah target yang akan segera dilumpuhkan. Aku mempelajari kebiasaannya, rutinitasnya, bukan dengan cinta, melainkan dengan ketelitian seorang ahli strategi. Aku tahu persis jam berapa dia akan pulang, acara televisi apa yang akan ia tonton, dan kebohongan apa yang akan ia lontarkan saat ponselnya bergetar dengan pesan dari Wulan. Dan pesan-pesan itu terus berdatangan. Mereka menjadi begitu ceroboh, begitu percaya diri dalam permainan mereka. Gilang bahkan tidak lagi berusaha menyembunyikan ponselnya. Dia akan tersenyum kecil saat membaca pesan, lalu mengetik balasan dengan cepat. Dia pikir aku bodoh. Dia pikir aku tidak melihat. Dia tidak tahu bahwa setiap senyum kecilnya itu adalah paku lain yang kutancapkan di peti mati pernikahannya. Ibu Dania menghubungiku beberapa kali melalui asistennya, memberikan instruksi-instruksi singkat. Aku diminta untuk menyiapkan salinan semua dokumen keuangan pribadi, laporan pajak, dan bukti kepemilikan aset apapun atas namaku. Dia sedang membangun benteng pertahananku, memastikan tidak ada satu sen pun dari hasil jerih payahku yang bisa disentuh oleh Gilang. Akhirnya, hari itu tiba. Hari Jumat. 1,5 minggu setelah aku menandatangani surat kuasa. Asisten Ibu Dania meneleponku di kantor. Selamat siang, Bu Saskia. Hanya ingin menginformasikan, surat gugatan dan permohonan sita marital sudah didaftarkan ke pengadilan pagi ini. Juru sita dijadwalkan akan mengantarkan surat panggilan untuk Pak Gilang di alamat rumah sore ini, sekitar pukul 5. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat, bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Baik, terima kasih informasinya.
Saya akan pastikan saya ada di rumah saat itu. Aku pulang kerja lebih awal. Aku ingin berada di sana. Aku ingin melihat wajahnya saat topengnya direnggut paksa. Aku sengaja tidak memasak makan malam. Aku hanya duduk dengan tenang di sofa ruang tamu, di tempat yang sama di mana aku sering menunggunya pulang dengan penuh cinta. Tapi sore ini, aku menunggunya dengan perasaan yang sama sekali berbeda. Tepat pukul 5 sore, bel rumah berbunyi. Bukan suara Gilang yang pulang, tapi suara bel tamu. Aku berjalan ke pintu dan membukanya. Dua orang pria berpenampilan formal berdiri di teras. Salah satunya membawa map tebal berwarna merah. "Selamat sore. Benar ini kediaman Bapak Gilang Nugraha?" tanya salah satu pria itu dengan sopan. "Benar. Saya istrinya. Ada yang bisa saya bantu?" jawabku tenang. "Kami dari pengadilan negeri, Bu. Kami ditugaskan untuk menyampaikan surat panggilan sidang ini secara langsung kepada Bapak Gilang. Suami saya belum pulang. Mungkin sebentar lagi. Silakan masuk dan tunggu di dalam," kataku, mempersilakan mereka duduk di ruang tamu. Kehadiran dua petugas pengadilan di ruang tamuku terasa begitu surreal. Mereka duduk dengan kaku, menolak tawaranku untuk minum. Kami menunggu dalam keheningan yang canggung. 15 menit kemudian, aku mendengar suara mobil Gilang memasuki garasi. Inilah saatnya. Pintu terbuka, dan Gilang masuk dengan senyum di wajahnya. "Hei, sayang, tumben sudah rapi? Kita mau kemana?" sapanya, sebelum matanya menangkap kehadiran dua pria asing di ruang tamu. Senyumnya langsung memudar. "Maaf, ada tamu ya? Siapa ya, Pak?" tanyanya. Ekspresinya bingung. Salah satu petugas berdiri. "Apakah benar dengan Bapak Gilang Nugraha?" "Iya, benar. Saya sendiri. Ada apa ya?" Petugas itu menyerahkan map merah tebal ke tangan Gilang. "Ini, Pak, surat panggilan sidang pertama untuk gugatan cerai dari istri Bapak, Ibu Saskia Anindita." Dunia seolah membeku. Aku melihat perubahan di wajah Gilang dalam gerakan lambat. Kebingungan, lalu keterkejutan, lalu penyangkalan total. Dia menatap surat di tangannya, lalu menatapku dengan mata terbelalak. "Apa-apaan ini, Sas? Gugatan cerai? Ini lelucon kan? Ini pasti salah orang." Aku hanya menatapnya dengan dingin, tanpa ekspresi. Aku tidak mengatakan apa-apa. Petugas yang satu lagi menambahkan, "Surat ini juga berisi salinan permohonan sita marital atas aset bersama yang terdaftar atas nama Bapak dan Ibu. Bapak diminta untuk menandatangani tanda terima ini." Wajah Gilang berubah dari pucat menjadi merah padam. Dia merobek amplop itu dengan kasar. Matanya bergerak liar membaca baris pertama dari dokumen di dalamnya. Aku bisa melihat tangannya mulai gemetar. "Perzinahan? Sita marital? Kamu gila, Saskia? Apa yang sudah kamu lakukan?" Suaranya mulai meninggi. Dua petugas itu tampak tidak terpengaruh oleh amarahnya. Mereka sudah terbiasa dengan drama semacam ini. "Pak, mohon kerjasamanya untuk menandatangani," kata salah satunya dengan nada tegas. Gilang membanting surat itu ke atas meja kopi, membuat petugas itu sedikit terlonjak. "Saya tidak akan tanda tangan apapun. Ini semua omong kosong." Dia menatapku dengan tatapan penuh amarah dan kebencian. "Kamu tega melakukan ini padaku? Setelah semua yang sudah kita lalui?" Saat itulah aku akhirnya berbicara. Suaraku tenang, dingin, dan mematikan. "Semua yang sudah kita lalui? Atau semua yang sudah kamu lalui di belakangku?" Dia tampak terkejut mendengar nada suaraku. "Apa maksudmu?" "Aku tahu semuanya, Gilang," kataku pelan. Setiap kataku ucapkan dengan penekanan. "Aku tahu tentang apartemen di Kuningan. Aku tahu tentang pertemuan-pertemuan rahasiamu sepulang kerja. Dan aku tahu tentang Wulan." Penyebutan nama Wulan adalah pukulan telak yang meruntuhkan seluruh pertahanannya. Warna menghilang dari wajahnya. Dia terhuyung mundur selangkah, seolah aku baru saja meninjunya di perut. Dia menatapku dengan ngeri. Mulutnya sedikit terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Topengnya telah pecah.
Di hadapanku kini bukanlah Gilang suamiku yang penyayang, melainkan seorang pengecut yang tertangkap basah. Bagaimana kamu bisa tahu? Bisiknya, suaranya parau. Aku tidak menjawab pertanyaannya. Aku hanya mengambil salah satu foto dari tumpukan bukti yang sengaja kutinggalkan di atas meja samping sofa. Foto dirinya dan Wulan sedang berciuman di basement parkir. Aku melemparkannya ke atas meja di depannya. Dia menatap foto itu, dan seluruh sisa kekuatan di tubuhnya seolah lenyap. Dia jatuh terduduk di sofa, menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Bahunya berguncang. Apakah dia menangis? Aku tidak tahu. Dan aku tidak peduli. Petugas pengadilan, melihat bahwa drama ini akan berlangsung lama, meletakkan surat tanda terima dan sebuah pulpen di atas meja. Pak, kami akan tinggalkan ini di sini. Kami harap Bapak bisa kooperatif dan mengirimkannya kembali ke kantor kami besok. Selamat sore. Mereka berdua mengangguk singkat padaku, lalu berjalan keluar rumah, menutup pintu di belakang mereka, meninggalkan kami berdua di tengah runtuhan pernikahan kami. Keheningan yang berat menyelimuti ruangan. Satu-satunya suara adalah isak tangis tertahan dari Gilang. Setelah beberapa saat, dia mengangkat wajahnya. Matanya merah dan basah. Sas, aku bisa jelaskan. Ini semua tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku minta maaf. Tolong, jangan lakukan ini. Kita bisa perbaiki ini. Perbaiki? Dia pikir semua ini bisa diperbaiki dengan kata maaf? Kemarahan yang selama ini kupendam akhirnya meledak. Perbaiki apa? Gilang. Perbaiki hatiku yang sudah kamu hancurkan? Perbaiki kepercayaanku yang sudah kamu injak-injak? Atau perbaiki persahabatanku dengan wanita yang tidur dengan suamiku sendiri? Teriakku. Suaraku bergema di ruangan yang sunyi. Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku tidak melihat pesan-pesan mesra kalian setiap malam? Kamu pikir aku tidak tahu kamu melepas cincin kawin kita agar bisa bermain-main dengan bebas? Kamu dan dia sama-sama menjijikkan. Dia hanya bisa menatapku, terguncang oleh ledakan amarahku. Saskia, tolong. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Potongku dengan nada final. Pengacaraku yang akan berbicara denganmu selanjutnya. Aku sarankan kamu juga segera cari pengacara. Karena aku tidak akan memberimu apapun. Aku akan mengambil semua yang menjadi hakku. Aku berbalik dan berjalan menuju kamar, meninggalkannya menangis di antara surat gugatan dan foto-foto pengkhianatannya. Aku menutup pintu kamar dan menguncinya. Aku bersandar di pintu, tubuhku gemetar bukan karena kesedihan, tapi karena adrenalin. Aku berhasil. Aku telah menghadapinya. Aku telah meruntuhkan dunianya. Sama seperti dia telah meruntuhkan duniaku. Tidak ada rasa puas. Tidak ada rasa kemenangan. Yang ada hanyalah kehampaan yang dingin. Badai telah tiba. Dan ini barulah permulaan. 6 bulan berikutnya adalah 6 bulan paling kacau dan menguras emosi dalam hidupku. Proses perceraian itu benar-benar sebuah perang. Persis seperti yang dikatakan Ibu Dania. Gilang, setelah syok awalnya berlalu, berubah menjadi lawan yang sengit. Didukung oleh pengacara yang sama liciknya, dia mencoba melawan setiap tuntutanku. Dia menyangkal perzinahan itu, mengklaim foto-foto itu hasil rekayasa. Dia mencoba memutarbalikan fakta, menuduhku sebagai istri yang dingin dan tidak perhatian, seolah itu bisa menjadi pembenaran atas perbuatannya. Ruang sidang menjadi panggung sandiwara baru kami. Di sana, kami adalah 2 orang asing yang saling melemparkan tuduhan melalui perantara pengacara kami. Aku melihat Wulan sekali, saat dia dipanggil untuk memberikan kesaksian. Dia tampak kurus dan pucat. Di bawah sumpah, dia menangis dan menyangkal segalanya, mengatakan bahwa hubungannya dengan Gilang hanyalah sebatas teman dekat. Tapi di bawah cecaran pertanyaan tajam dari Ibu Dania, yang membeberkan bukti transfer uang dari Gilang ke rekeningnya dan rekaman percakapan telepon mereka, kebohongannya runtuh berkeping-keping. Dia meninggalkan ruang sidang dengan wajah tertunduk, dihinakan. Hubungan mereka, seperti yang diprediksi Ibu Dania, tidak bertahan menghadapi badai ini. Ibu Dania adalah seorang jenderal yang brilian.
Dia mematahkan setiap argumen dari pihak lawan dengan bukti yang tak terbantahkan dan logika hukum yang dingin. Dia menghadirkan Pak Wibowo sebagai saksi ahli, yang memberikan kesaksian profesional tentang proses investigasinya. Pada akhirnya, hakim memutuskan sepenuhnya untuk berpihak padaku. Palu diketuk, dan pernikahanku secara resmi berakhir. Pengadilan mengabulkan tuntutanku, perceraian dengan kesalahan sepenuhnya di pihak suami, hak kepemilikan rumah jatuh ke tanganku, dan aku mendapatkan 65% dari total aset bersama lainnya. Tidak 70% seperti target awal, tapi itu adalah sebuah kemenangan yang telak. Hari ketika putusan itu dibacakan, aku tidak merasakan euforia kemenangan. Aku hanya merasa lelah. Sangat lelah. Saat aku berjalan keluar dari gedung pengadilan, aku melihat Gilang untuk terakhir kalinya. Dia berdiri di seberang koridor, tampak jauh lebih tua dari usianya. Tatapan matanya kosong. Saat mata kami bertemu, aku tidak melihat lagi amarah atau kebencian di sana. Yang kulihat hanyalah kehancuran dan penyesalan. Aku hanya mengangguk singkat, lalu berbalik dan terus berjalan tanpa menoleh ke belakang. Beberapa minggu kemudian, aku menjual rumah itu. Rumah yang penuh dengan kenangan, baik yang indah maupun yang menyakitkan. Aku tidak sanggup lagi tinggal di sana. Setiap sudutnya mengingatkanku pada kebohongan. Dengan uang hasil penjualan rumah dan bagian asetku, aku membeli sebuah apartemen kecil yang nyaman di pusat kota, dekat dengan kantorku. Aku memulai hidupku dari nol. Perlahan-lahan, aku mulai menata kembali kepingan-kepingan hidupku. Aku fokus pada pekerjaanku, mengambil proyek-proyek baru yang menantang. Aku mulai berolahraga lagi. Lari pagi di taman kota setiap akhir pekan. Aku menghubungi teman-teman lama yang sempat terabaikan, menghabiskan waktu dengan mereka, tertawa lepas untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Aku menemukan kembali diriku yang hilang, Saskia yang mandiri dan punya tujuan, yang eksistensinya tidak bergantung pada seorang pria. Dunia baruku terasa lebih tenang, lebih jujur. Tidak ada lagi sandiwara. Tidak ada lagi kecemasan saat mendengar ponsel bergetar. Hanya ada aku dan kehidupanku yang terbentang di hadapanku. Tapi, di malam-malam yang sunyi, saat aku duduk sendirian di balkon apartemenku, menatap kerlip lampu kota, bayang-bayang masa lalu itu terkadang masih datang menghantui. Luka pengkhianatan itu tidak pernah benar-benar sembuh. Ia berubah menjadi sebuah bekas luka permanen di hatiku. Sebuah pengingat abadi tentang betapa rapuhnya kepercayaan dan betapa mudahnya cinta dihancurkan. Aku menjadi lebih berhati-hati, lebih sulit untuk percaya pada orang lain. Dinding yang kubangun di sekeliling hatiku menjadi lebih tinggi dan lebih tebal. Suatu pagi, sekitar setahun setelah perceraian, aku sedang menyeruput kopi di balkon apartemenku, menikmati udara pagi yang sejuk. Matahari baru saja terbit, memancarkan cahaya keemasan yang hangat di ufuk timur. Kota di bawah sana mulai menggeliat. Pemandangan itu terasa begitu damai. Aku memikirkan semua